Berikutnya yaitu laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya kepada Bapak Muhammad Rahman STMT. Kami persilakan. Tes. Laporan persiapan pelaksanaan pada acara pembukaan pelatihan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan Surabaya, Kamis 15 Oktober 2020. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Rezeki Perangin-Angin MSc MM. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Bapak Amir Hamzah STMT, para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian PUPR, para widya suara yang dalam diwakili oleh Pak Usni Tamrin, panitia dan peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya pada hari ini Kamis 15 Oktober 2020 kita dapat hadir di sini diberikan nikmat, sehat dan kesempatan sehingga masih dapat mengikuti acara pembukaan pelatihan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR. Perkenankanlah kami panitia melaporkan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan tersebut sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 6. Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 K.1-HKM.02.3/2020 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan dalam masa pandemi coronavirus disease atau COVID-19. 7. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan SDM Nomor 02/SE/KM/2019 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelatihan teknis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 8. Petikan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Tahun Anggaran 2020. B. Tujuan. Pelatihan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan bertujuan agar peserta mampu menerapkan proses pengadaan tanah meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan sertifikasi pengadaan tanah. C. Waktu dan tempat. Pelatihan ini diprogramkan selama 48 jam pelajaran, dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 22 Oktober 2020. Pelatihan ini menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau distance learning dengan peserta dan pengajar berada di kedudukan masing-masing. Sementara host Zoom meeting bertempat di kampus Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Jalan Gayung Kebonsari nomor 48. Di peserta.
Peserta pelatihan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan jembatan ini direncanakan berjumlah 33 orang aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan yang hadir pada saat pembukaan pelatihan ini berjumlah sebanyak 33 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 20 orang dan perempuan sebanyak 13 orang. Kurikulum dan metode. Pelatihan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan ini sebanyak 48 jam pelajaran dengan masing-masing 1 jam pelajaran 45 menit yang meliputi 1. Wawasan kebangsaan, motivasi dan refleksi 3 jam pelajaran. Yang kedua, yang tadi sinkronus wawasan kebangsaan, motivasi dan refleksi 3 jam pelajaran. Kedua, sinkronus peningkatan integritas, pencegahan bahaya narkoba dan pengaruh utama gender 2 jam pelajaran. 3. Sinkronus ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan tanah 2 jam pelajaran. 4. Sinkronus perencanaan pengadaan tanah 4 jam pelajaran. 5. Sinkronus persiapan pengadaan tanah 4 jam pelajaran. 7. Sinkronus pengembangan aset, monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan. 8. Sinkronus studi kasus. 9. Sinkronus strategi pengamanan dan peningkatan peran masyarakat dalam pembebasan lahan. 10. Sinkronus seminar. 11. Asinkronus ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan tanah 1 jam pelajaran. 12. Asinkronus perencanaan pengadaan tanah 2 jam pelajaran. 13. Asinkronus persiapan pengadaan tanah 2 jam pelajaran. 14. Asinkronus pelaksanaan pengadaan tanah 1 jam pelajaran. 15. Asinkronus pengamanan aset, monitoring, evaluasi, dan pembuatan laporan 1 jam pelajaran. Total 48 jam pelajaran. 2. Metode pengajaran yang digunakan dalam pelatihan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan ini adalah distance learning dalam kurung via Zoom meeting, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Melalui A. Kuliah atau ceramah dan tanya jawab. B. Membuat learning journal dengan summary. C. Diskusi kelompok. D. Studi kasus. Dan E. Seminar. Untuk para pengajar atau bidai suara adalah narasumber yang berasal dari Lemhanas, Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. G. Evaluasi terhadap peserta. Evaluasi yang dilakukan terdiri dari 2 evaluasi, yaitu 1 evaluasi substansi dan 2 evaluasi sikap dan perilaku. H. Surat tanda tamat pelatihan. Kepada para peserta pelatihan yang dapat mengikuti seluruh program yang telah ditetapkan, nantinya akan diberikan surat tanda tamat pelatihan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Demikian laporan persiapan penyelenggaraan pelatihan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan. Selanjutnya kami mohon perkenan nantinya kepada Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bapak Insinyur Rezeki Perangin-Angin MSc MM, berkenan untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya pengarahan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR kepada Bapak Insinyur Albram Elsa Jaya Bahrus MM SC, kami persilahkan. Kami ralat atau mewakili, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Pertama-tama kami sampaikan dengan hormat bahwa Pak Ses beliau sedianya berkenan hadir bergabung dengan Bapak Ibu sekalian, namun karena ada kegiatan lain sehingga beliau menugaskan saya Rubio, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Pusat
pengembangan kompetensi jalan, perumahan, dan PIW, Bapak Insinyur Rizky Prangin-Angin. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 6 Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu para Widya Iswara yang hadir dalam pembukaan acara ini. Yang saya hormati panitia penyelenggara kegiatan pelatihan pengadaan tanah yang diselenggarakan di Balai 6 Surabaya. Yang saya hormati rekan-rekan peserta pelatihan pengadaan tanah, pembangunan jalan dan jembatan, serta para undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir dalam acara pembukaan pelatihan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa pengadaan tanah merupakan tahapan dari Sitlakom. Merupakan tahapan yang sangat penting karena begitu tanahnya ini belum clear, tanahnya belum clean, jalan tidak bisa dibangun. Untuk itu diklat pengadaan tanah ini menjadi kunci. Untuk mendukung terwujudnya misi Direktorat Jenderal Bina Marga dalam membangun infrastruktur jalan yang efektif, efisien, dan produktif. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Itu dari bangsa ini, negara ini, dan masyarakat. Perlu juga tetap menjamin dan memperhitungkan kepentingan hukum, ya, kepentingan hukum yang adil, gitu ya. Jadi kadangkala ini sering kita temui bahwa pengadaan tanah ini bermasalah, ya, masalahnya itu kompleks sekali. Ada permasalahan dari sisi yang memiliki tanah. Ada permasalahan dari sisi di lapangan ini kita temui adanya calo-calo, ada dari sisi pengadaan tanah ini di sana ada juga gangguan dari LSM dan macam kompleksitasnya. Nah, sehingga perlu sekali kita bersama-sama dengan BPSDM untuk meng-create kegiatan diklat pengadaan tanah. Dalam proses pengadaan tanah untuk membangun jalan dan jembatan nasional terdapat beberapa tahapan. Di antaranya tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Di mana dalam setiap tahapan seringkali ditemukan permasalahan-permasalahan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap proses pengadaan tanah, penyelesaian tahapan permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pengadaan tanah tersebut, maka Direktorat Jenderal Bina Marga itu bersama-sama dengan
BPSDM khususnya Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan Perumahan dan PIW untuk menyelenggarakan diklat pengadaan tanah, pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan tahun ini cuma satu angkatan. Para peserta yang diikutkan pada pelatihan ini merupakan pegawai yang terpilih ya, dengan kriteria yang sudah ditentukan kita dengan BPSDM. Dijen Bina Marga awalnya mengirimkan 38 nama calon peserta yang terdiri dari pegawai yang memiliki pendidikan teknik sipil atau pendidikan serumpun dengan pengalaman minimal 2 tahun bekerja. Ada pula perwakilan pegawai yang bekerja di pengadaan tanah memang langsung nih ya, nanti mungkin sudah punya pengalaman dan sudah ahli. Nah ini bisa sebagai ilmu nanti bisa di-sharing kepada teman-teman yang tanda petik masih betul-betul awam tentang pengadaan tanah. Terus ada pula yang bekerja di tempat-tempat lain. Misalkan ini peserta sudah ada yang jadi PPK, mohon izin Pak Kapus. Terus ada pula yang pembantu pejabat inti satuan kerja. Ada pula pegawai yang bekerja di Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Pembangunan Jalan, dan Direktorat Pembangunan Jembatan. Terus ada juga yang dari BPJN, ada dari BPJN, ada juga yang dari sekretariat Pak Kapus. Berdasarkan laporan dari panitia tadi, dari usulan kami 38 itu ada 33 ya. 33 yang ikut dalam diklat pengadaan tanah ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pelaksanaan pelatihan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan yang diadakan kurun waktu dari tanggal 15 sampai 22 Oktober ini terdiri dari 48 JP ya, seperti yang tadi disampaikan oleh panitia. Terdiri dari tadi materinya juga sudah disampaikan. Dengan adanya peran dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga dalam mencapai Visium 2030 itu kita visiumnya adalah jalan mantap 99%. Bagaimana kita bisa mencapai jalan mantap 99% kalau kita untuk pembangunan baru jalan itu masih terkendala dengan adanya tanah-tanah yang sudah kita set plan-kan tapi belum juga clear and clean. Nah, tentunya itu akan membuat tertunda. Visium 2030 yang 99% mantap akhirnya bisa tidak tercapai. Karena apa? Terkendala oleh faktor utama. Faktor utamanya adalah tanah. Ya. Maka kami harapkan Bapak Ibu sekalian setelah mengikuti diklat ini, Bapak Ibu mempunyai ya dan mampu meningkatkan kompetensi dalam penerapan proses pengadaan tanah yang meliputi tadi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, terus bagaimana tanah tersebut kita sertifikasi ya. Sertifikasi menjadi haknya Bina Marga, dicatat dalam aset BMN Bina Marga. Setelah itu tanah tersebut menjadi clear, ya. Tetapi kadangkala belum clean. Di sana masih ada
tanaman, masih ada kendala, nah harus kita clean-kan di lapangan. Dengan ini Bapak Ibu, nanti kalau sudah Bapak Ibu dalam mengikuti diklat ini, tolong betul ya, jaga harkat, martabat itu dengan menunjukkan apa? Keseriusan, semangat, disiplin. Dan kita betul-betul harus ikhlas dengan hati untuk mengikuti diklat ini. Agar apa? Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para narasumber itu bisa betul-betul diserap oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dengan ini kami Direktorat Jenderal Bina Marga, Pak Ses, menitipkan kepada BPSDM khususnya Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW terhadap anak-anak kami, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami untuk betul-betul dididik dalam menuntut ilmu pengadaan tanah di Direktorat Jenderal Bina Marga ini. Untuk dapat mengikuti pelatihan ini sebaik-baiknya, kami juga mengharapkan agar para narasumber dan media usaha dapat membagikan ilmunya, betul-betul tumpahkan semua kepada anak-anak kita, calon generasi-generasi penerus kita semua. Sehingga apa? Nanti diharapkan ilmu kebinamargaan khususnya di bidang tanah ini menjadi knowledge management yang tersimpan di dalam pikiran, di dalam hati kawan-kawan semua, sehingga nanti betul-betul ilmu tentang pengadaan tanah ini dikuasai oleh rekan-rekan yang saat ini mengikuti diklat pengadaan tanah. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Kapus bahwa Pak Ses mohon maaf tidak bisa bergabung untuk memberikan arahan karena beliau ada tugas yang lain, dan beliau menitipkan salam kepada Pak Kapus dan kepada Pak Kabale serta kepada rekan-rekan semua. Satu, jaga kesehatan, gunakan betul yang namanya protokol COVID dan ikuti. Saya akhiri, taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan dan sekaligus pembukaan pelatihan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan secara resmi yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah BPSDM Kementerian PUPR kepada Bapak Insinyur Rizky Paranginangin MSc MM. Kami persilakan. Izin Bapak masih ke mute Bapak. Terima kasih Pak Rubio sudah mengingatkan. Wah, ini Pak Rubio ini memang orangnya detail ini. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Rubio,
para pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Bina Marga dan BPSDM yang bergabung pada acara pembukaan hari ini. Bapak Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Pak Amir Hamzah, yang saat ini hadir di sebelah saya. Jadi Pak Rubio, ini hebatnya teknologi sekarang, kita bukanya dari Jogja nih Pak. Jadi saya dari Bandung ke Jogja, Pak Amir Hamzah dari Surabaya ke Jogja ketemu di sini. Nah gitu. Para widyaswara Kementerian PUPR, narasumber dan pengajar, dan saya lihat sudah hadir di sini Pak Imam Masduki, Majen TNI Purnawirawan. Terima kasih Pak Imam Masduki sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sekalian lapor saya angkatan 59 Pak. Selamat ketemu Ika. Para peserta sekalian, untuk pelatihan pengadaan tanah dan pembangunan jalan dan jembatan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, kebajikan. Pertama-tama tidak henti-hentinya kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya lah hari ini kita bisa hadir di acara pembukaan pelatihan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan. Jadi acara ini merupakan acara yang satu-satunya di tahun 2020 ini. Jadi tadi Pak Rubio menyatakan bahwa ini pelatihan yang sangat penting karena tanpa adanya pengadaan tanah tidak ada pembangunan. Jadi memang pelatihan ini bisa dikatakan istimewa karena untuk seluruh bidang lain juga kelihatannya tidak ada, hanya dilaksanakan di bidang jalan dan jembatan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian termasuk beruntung bisa mengikuti pelatihan ini karena termasuk pelatihan yang langka. Jadi pelatihan ini juga kita merupakan tindak lanjut dari surat Sesdijen Bina Marga yang telah mengirimkan pesertanya. Jadi untuk itu kami mengucapkan selamat datang, ya, selamat bergabung kepada seluruh peserta yang pelatihan ini dilaksanakan secara distance learning atau secara virtual. Jadi memang pandemi ini bisa dikatakan selain daripada memberikan dampak negatif kepada kita, ternyata juga dampak positifnya juga besar, ya. Dampak positifnya salah satunya ya ini. Dari dulu kita tidak pernah kebayang bahwa kita akan melakukan pelatihan secara virtual, di mana kita tidak dibatasi oleh ruang, ya. Saat ini ternyata terjadi, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan dari tempatnya masing-masing. Dan mungkin yang paling diuntungkan nih ibu-ibu, ya. Biasanya ibu-ibu itu kalau mau keluar kota pelatihan 7 hari, 10 hari itu pasti suaminya melarang gitu ya, ibu-ibu ya. Nah, tapi dengan adanya pelatihan secara virtual ini pasti saya yakin dikasih. Terus pimpinan juga merasa senang karena pesertanya atau pegawainya tidak perlu meninggalkan tempat tugas, ya. Jadi walaupun selama pelatihan ini tidak boleh diganggu, gitu ya, tapi minimal malam-malam masih bisa dipanggil kan gitu. Nah, kalau di luar kota kan susah manggilnya. Jadi ternyata blessing in disguise gitu ya. Jadi keberuntungannya juga cukup banyak dengan adanya pelatihan jarak jauh ini. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Permen PU nomor 7 tahun 2020 tentang standar kompetensi jabatan, jadi pelatihan ini merupakan salah satu pelatihan wajib yang harus diikuti oleh ASN Kementerian PUPR. Jadi untuk itu dengan pelatihan ini Bapak Ibu sekalian sudah memenuhi salah satu daripada standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh
Bapak Menteri PUPR. Hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan pengadaan tanah ini tadi Pak Rubio sudah menjelaskan panjang lebar ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah, yang paling prinsip yang harus kita pegang bahwa pengadaan tanah ini pelaksanaan pembangunannya harus tetap menjaga kepentingan masyarakat ya. Selain daripada ditujukan untuk kesejahteraan dan kepentingan hukum yang berhak. Nah ini yang paling susah. Tadi Pak Rubio juga bilang, mengatakan banyak spekulasi, banyak calo-calo. Nah ini kalau sudah bicara masalah uang, nah ini yang paling susah ini. Apalagi kalau berhubungan dengan premanisme. Nah untuk itu makanya untuk khusus tahun ini saya sengaja tambahkan ada mata pelatihan khusus dari polisi, dari Polri, yaitu strategi pengamanan dan peningkatan peran masyarakat dari sisi intelijen dan kepolisian, yang mungkin kita tidak tahu ya, mungkin kita selama ini melakukan pendekatan secara persuasif atau secara kekeluargaan. Padahal banyak orang-orang yang tadi yang disebutkan Pak Rubio, calo dan spekulan itu yang tidak bisa didekati dengan cara-cara seperti itu. Nah, makanya kita tambahkan ada mata pelajaran dari kepolisian Pak Rubio untuk memperkaya teman-teman bagaimana melaksanakan pengadaan tanah dengan cara-cara yang di luar jangkauan pemikiran kita gitu. Dan kemudian juga di sini ada Lemhanas ya. Sengaja kita tambahkan Pak Imam Mas Duki supaya teman-teman ini juga waktu melaksanakan pekerjaannya mempunyai wawasan yang jauh lebih besar lagi Pak. Tidak hanya bikin pekerjaan ansih ya. Satu angka-angka dan mengikuti kerangka acuan saja. Harus berpikir lebih luas lagi bahwa pembangunan ini untuk bangsa dan negara sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu Pak. Jadi terima kasih Pak Imam sudah bersedia untuk memberikan pembelajaran di sini. Bapak Ibu sekalian, sebagai insan PUPR yang mumpuni ya, skill dan knowledge itu tidak cukup ya. Jadi sesuai dengan apa yang diatur oleh Kementerian PAN bahwa yang namanya kompetensi itu terdiri dari skill, knowledge dan attitude. Nah, makanya di sini kami harapkan Pak Rubio tadi juga sudah menyinggung ya mengenai keikhlasan ya, mengenai keikhlasan saudara mengikuti pelatihan ini. Itu artinya masalah disiplin. Jadi keikhlasan itu nantinya akan memunculkan disiplin di antara Bapak Ibu sekalian. Karena ini pelatihan sangat penting. Jadi sayang kalau nanti Bapak Ibu tidak serius, nanti lewat begitu saja. Ya. Jadi tolong nanti diperhatikan baik-baik. Dan ada satu hal lagi yang mungkin belum saya sebut tadi, dalam hal melaksanakan praktek nantinya di lapangan, Bapak Ibu juga harus memperhatikan atau berkolaborasi tepatnya dengan media massa ya. Jadi selama ini kadang-kadang kita lupakan itu media massa. Kita selalu ke ormas, ke tokoh masyarakat segala macam. Padahal media massa ini juga merupakan alat yang ampuh untuk bisa meredam timbulnya provokasi atau suasana menjadi tambah panas gitu ya. Nah ini yang Bapak Ibu sekalian mungkin perlu ingat karena masalah pengadaan tanah ini masalah yang sensitif. Jadi diupayakan jangan sampai masyarakat itu terprovokasi dan media sangat berperan di sini. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan.
Dan satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa kita selain daripada mata pelajaran yang soft skill yang tadi disampaikan oleh Lemhanas dan kepolisian, ya, juga nanti yang perlu Bapak ingat adalah kita punya budaya kementerian juga yang kita sebut dengan IPROV. Ya. Itu nanti juga tolong menjadi bekal kita juga dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan juga mengenai pembelajaran ini, ya. Nanti ada sinkronus dan asinkronus, ada 10 JP asinkronus. Nah ini asinkronus ini maksudnya Bapak Ibu belajar sendiri. Jadi supaya tidak terlalu jenuh juga, Bapak Ibu menatap layar terus, maka sudah mulai kita buat metode asinkronus, dan ini juga memerlukan kedewasaan juga dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa belajar sendiri dan juga melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, kehadiran saudara-saudara di sini menunjukkan bahwa tingginya komitmen dari pimpinan saudara untuk meningkatkan kompetensi. Jadi mohon agar Bapak Ibu mengimbanginya dengan mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Untuk itu kami mengucapkan penghargaan yang tinggi kepada Direktorat Jenderal Bina Marga yang telah memberikan dukungan secara penuh untuk terselenggaranya pelatihan ini, juga kepada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya yang sudah menyelenggarakan acara ini sampai nanti selama 7 hari, kepada teman-teman saya di Pusbangkom JPW yang sudah menyiapkan kurikulum dan modul-modulnya, dan yang terutama kepada Widya Suara, narasumber dan pengajar yang nantinya akan memberikan pembekalan. Jadi kita sangat bergantung banyak ini kepada Widya Suara dan para narasumber dan pengajar. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengajaran, dan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelatihan ini. Bapak Ibu sekalian dan seluruh peserta, akhirnya dengan seizin Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis 15 Oktober 2020 dari Yogyakarta, saya bersama Pak Amir Hamzah, Kepala Balainya di sini, menyatakan bahwa pelatihan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Terima kasih, saya kembalikan kepada panitia.